dikasihi Tuhan. Halo. Ya, selamat datang kembali di ibadah kaum muda pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami juga rindu untuk kami boleh memuji bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Setiap anugerah-Mu, Kau begitu dahsyat, Kau begitu indah, nama-Mu luar biasa, beri kedamaian. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Selami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berubah, tak goyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah di hidup kami. Engkau tetap Tuhan di hidup kami ya Bapa. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau ada di dalam hati kami. Engkau pribadi yang mengenal hidup kami. Haleluya. Mari kami undang Tuhan untuk bangkit berdiri. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup
tetap Allah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Lambaikan tangan kita. Mari kita mau bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Haleluya. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku saat ku jatuh. Kau asuh kekuatku. Lembah yang telah ku lewati, lembah yang telah lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa surga bumi. Ku angkat tanganku, haleluya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Hey. Semua katakan, Yesus Kau kekuatan. Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh. Kau asuh kekuatku. Lembah yang gelap Kau ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan imanmu. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa. Haleluya. Sorak-sorai. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Kau dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Haleluya. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari kita terus mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
kami. Kau begitu merasakan, Kau begitu dahsyat Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang terdahsyat Tuhan. Yang kami alami hari ini adalah itu yang terbaik. Yang terbaik buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan itu, kekuatan kami asalnya dari Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari setiap kita katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, kekuatan kami asalnya dari Engkau. Kami ada, kami bisa berdiri sampai hari ini Tuhan. Kalau tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan buat setiap kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu ya Bapa. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menopang kami, yang selalu menggendong kami, yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah banyak memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh duduk diam ya Bapa, menerima setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, untuk kami boleh menerimanya dengan baik, terutama kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ya Bapa, untuk boleh Kau berikan otoritas ya Bapa,
untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek ya. Shalom. Shalom anak muda, shalom. Apa kabarnya? Baik. Baik. Luar biasa. Amin ya. Ya, saya berharap siap kita sekarang dalam keadaan yang baik ya. Ya, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kebaikan Tuhan. Oke. Ya, Tuhan tuh baik nggak sih teman-teman? Siapa yang percaya Tuhan baik boleh angkat tangannya? Oke. Ya, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita semua bagaimana Tuhan baik buat saya dan teman-teman semua di tempat ini. Mungkin kita sudah sering dengar ya, kalau Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh mengerti apa yang anak-anaknya inginkan, apa yang anak-anaknya butuhkan gitu ya. Nah, kok kenapa sih penting diingatkan terus tentang kebaikan Tuhan gitu? Karena hari-hari ini banyak orang di luar sana atau 1 dan 2 orang di sini yang mungkin sudah mulai kehilangan rasa syukurnya sama Tuhan. Ya, saya rindu lewat sharing yang saya bagi siang hari ini mengingatkan kita semua ya, untuk kita boleh terus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Ya, Tuhan baik itu kalimat yang sangat sering diungkapkan oleh setiap kita, setiap orang yang percaya Tuhan pasti bilang Tuhan itu baik. Ya. Yuk. Sama-sama kita kembali diingatkan tentang Tuhan itu baiknya kayak gimana sih? Gitu. Kok dibilang Tuhan baik itu, Tuhan itu sebaik apa sama aku? Saya ngos-ngosan teman-teman ya. Aduh, oke. Ya, saya tulis di sini Tuhan itu 3M. 3M ya. Boleh diperagakan bareng-bareng, Tuhan itu 3M. Sekali lagi, Tuhan itu 3M. Thank you. Oke ya, Tuhan itu 3M. Ya. Hal ini saya renungkan dan terus mengingatkan saya bahwa jangan takut, jangan khawatir, Tuhan itu baik. M yang pertama, teman-teman. M yang pertama. Tuhan menciptakan. Sama-sama katakan Tuhan menciptakan. Yuk baca dalam Mazmur 145 ayat 5 sampai 6. Yang udah ketemu katakan yes. Sekali lagi dong. Yang udah ketemu katakan yes. Belum ketemu ya guys. Boleh lihat di layar ini di belakang saya. Oke, boleh baca yang ini. Yang tanggal lahirnya genap ya. Ingat yang tanggal lahirnya genap, boleh baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Ayat 6 yang tanggal lahirnya di tanggal ganjil. 1, 2, 3.
Amin. Ya, Tuhan menciptakan teman-teman ya. Kalau kayak kita balik ke zaman sekolah minggu, Tuhan itu menciptakan berapa hari? Maksudnya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dalam berapa hari? Ada yang ingat? Lali lah teman-teman. Berapa hari teman-teman? 6 ya. Di situ diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang bumi itu belum berbentuk, kosong, gelap gulita, jadi seperti sekarang. Dan Tuhan menciptakan itu hanya dengan berfirman. Kalau di bahasa aslinya ditulis dalam katanya itu amar teman-teman ya. Artinya itu Tuhan berkata, Tuhan mendeklarasikan ya. Kita baca di Kejadian 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda penerang, maka matahari, bulan, bintang jadi. Tuhan menciptakan semuanya yang selama ini kita lihat itu gampang teman-teman. Hanya dengan Dia berfirman. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup melakukan segala hal. Ya, apapun yang hari-hari ini sedang kita doakan, sedang kita perjuangkan, sedang kita pergumulkan, kalau Tuhan mau sekarang itu terjadi, pasti akan terjadi sekarang juga. Amin. Oke. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian di hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, bukan berarti penciptaan Allah, berarti Tuhan menciptakan itu cuma 6 hari tok, Kak. Sekarang ini Tuhan sudah tidak menciptakan. Enggak ya. Karya penciptaan Allah itu terus berjalan sampai sekarang. Ya. Kalau karya Tuhan itu cuma berhenti di 6 hari tok, tanaman dulu yang misalkan yang dari zaman purbakala enggak akan ada sampai sekarang. Ya kan? Ya, itu menandakan kalau Tuhan itu terus bekerja sampai hari ini. Tuhan menciptakan manusia setelah semua penciptaan itu selesai ya. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keberapa? Ke-6 teman-teman ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya disediakan. Setelah makanan ada, setelah minuman ada, setelah sungai ada, setelah tumbuhan hewan pun ada. Itu artinya apa? Tuhan tuh detail. Ya. Tuhan mempersiapkan kebutuhan kita itu dengan lengkap sebenarnya. Tuhan itu punya pertimbangan yang sangat pas, ya. Coba bayangin kita diciptakan di hari yang ketiga. Masih belum ada matahari, bulan, bintang, belum ada binatang di laut, di udara, dan di mana? Satunya di mana? Di darat ya. Terus apa yang akan dimakan oleh setiap kita? Ya, setiap kita kan setiap hari makan itu sumbernya 2 ya, hewani sama satunya itu apa ya? Apa? Iya, hewani dan nabati. Saya lupa teman-teman ya. Nah, itu berarti Tuhan mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan sempurna teman-teman. Sampai di hari di mana Tuhan menjadikan manusia. Di sini saya juga menuliskan ya fakta-fakta tentang tumbuhan, hewan, dan siap kita juga ya. Nah, tumbuhan itu teman-teman itu diciptakan kita belajar sains ya.
Di dalam batang tumbuhan yang sekecil itu ada namanya phloem sama xilem. Nah, itu yang digunakan untuk memberi makan si tumbuhan itu, teman-teman. Hewan. Mana yang di laut, di udara, di darat, nggak pernah ketuker. Ya. Nggak ada kasusnya tumbuhan apa namanya? Burung itu di laut. Kan dia nggak bisa terbang kalau di laut ya. Yang di laut adalah ikan. Nggak pernah ada yang ketukar kecuali kita yang nuker ya. Contoh ya, kita dulu pas kecil kan kepo ya, ikan yang di akuarium. Terus kita coba nih, tak tokno isok gak ya deh. Nah, Tuhan tuh nggak pernah ketukar kecuali kita yang nuker. Nah, tentang akuarium ini ngajarin saya gini teman-teman ya. Akuarium dan ikan. Tuhan itu ngerti yang terbaik. Tapi kadang kita coba untuk gak nurut sama Tuhan. Coba keluar dari zona yang Tuhan sudah tentukan, siapkan, terus kita coba ya kayak tadi itu loh. Ikan yang di akuarium kita coba keluarin mumpung papaku gak ning omah kan. Terus akhirnya dia mati kan. Yang ketiga, Tuhan menciptakan kita manusia ya. Boleh lihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya masing-masing ya. Semuanya lengkap. Jarinya ada berapa? Jari 20 lah guys. 10. Kok 10 sih kan ini dia. Oke. 1 teman-teman ya. Ini fakta-fakta tentang tubuh manusia yang Tuhan ciptakan. Dalam tubuh kita 22 juta sel setiap detiknya itu mati. Dan dalam 30 detik tubuh kita itu menghasilkan 72 juta sel yang baru. Dan itu bukan kita yang nyuruh. Ayo, nggak sel baru. Kan nggak koberen teman-teman ya. Tiap detik itu mengingatkan diri sendiri untuk membuat sel baru. Enggak loh. Tuhan atur itu sedemikian rupa. Yang kedua, panjang pembuluh darah kita ya, di seluruh tubuh kita ini apa kok bisa bergerak, apa kok bisa warnanya api gini teman-teman ya. Ya nggak api sini agak sedikit itu ya gitulah ya. Nah, panjang pembuluh darah manusia itu satu orang 100.000 mil. Itu sekitar 96.000 kilometer. Kalau dijebret ya, dijereng, diodot ya, diodot teman-teman ya, kata Kak Yoyo ya. Thank you Kak Yoyo. Itu panjangnya lebih dari keliling bumi teman. Dan kalau ada satu yang terputus, akan ada bengkak, akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Contoh, kalau pembuluh darah di jari ini putus, itu jarinya kita itu warnanya nggak kayak gini. Warnanya itu biru keunguan. Nah, ini tuh berkat Tuhan teman-teman. Lanjut ya. 3, susunan gigi kita itu tepat ya. Nggak ada yang namanya gigi geraham tuh di depan teman-teman ya. Terus gigi apa ini namanya? Gigi runcing apa ya? Ya, gigi taring di belakang ya. Nanti pas mingkem luka teman-teman ya. Gigi taringnya di belakang. Nah, Tuhan tuh pas loh. Susunan tulang di tangan kita. Ini jari kita bisa begini-begini itu karena ada 3 tulang di sini. Bayangin kalau Tuhan cuma kasih 1 tulang ya. 1 tulang ya itulah.
satu tulang gini nyambung dan nggak ada sambungannya, kita nggak akan bisa bawa apapun. Ya wes kayak gini tok. Misalnya gini ya, ini tok wes gini. Kok tremor ya? Gini, ya gini, mek bisa gitu tok. Nggak akan bisa megang mic, nggak akan bisa nyetir motor, nggak akan bisa apa lagi, nggak akan bisa nulis. Ya gimana mau nulis teman-teman? Kok air iso ya? Nah itu bukti Tuhan baik ya. Otak kita itu pengirim respons yang lebih cepat daripada GNT Express teman-teman ya. Otak kita ini didesain Tuhan. Contoh ya, aku jatuh misalkan ya, jatuh biasa ya, bukan jatuh yang lain ya. Jatuh, nah refleks aku akan adu terus mengusap yang tadi jatuh. Nah, bayangin kalau otak kita itu tidak didesain Tuhan kayak gitu. Jatuh sampai meneng kono ya, lunggu ya. Contoh juga, ditanyai, siapa namamu? Nah, kita kan langsung refleks gitu ya. Oh, aku ini. Nah, kita lemot ya. Tuhan menciptakan otak kita tidak secepat itu kayak tanyai, siapa namamu? Dilomong ya. Nah itu bukti kalau Tuhan detail teman-teman ya. M yang kedua. M yang pertama tadi apa Tuhan? Bagus. Yang kedua Tuhan memelihara. Katakan Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Oke. Yuk kita ingat ya. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? 20 tahun? 16 tahun? 14 tahun mungkin? 25, 28. Dan selama itu apa yang Tuhan sudah kerjain buat kehidupan kita? Atau mungkin kita sudah pernah hampir nyerah. Tuhan aku give up wis. Aku gak tahan. Waktu itu mungkin ya 2 tahun lalu mungkin kita sudah pernah bilang kayak gitu. Wis, aku nyerah Tuhan. Tapi tanpa kita sadar kita sampai di hari ini loh. Enggak jam. 21 Maret 2021 jam 11.45. Apapun yang kita alami dulu-dulu, buktinya kita bisa melaluinya kan. Tuhan yang pelihara kehidupan kita, amin. Ya Tuhan juga pelihara tanaman pastinya ya. Dia nggak pernah minta untuk apa ya. Dia kan si tanaman ini kan punya bunga, punya apa. Nah itu dia yang menumbuhkan itu sendiri. Bukan karena kita yang bagi, oh iki bunga melati, oh iki ini tak kasih satu-satu, enggak. Hewan juga sama ya, dipelihara Tuhan ya. Walaupun enggak di kebun binatang loh teman, di kebun binatang kan dikasih makan ya. Nok jadwale siang makan ini ya, sore makan apa, makan kokari, makan apa bisa ya. Dan Tuhan juga memelihara manusia. Yuk buka dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Yang udah ketemu katakan yes. Oke. Yang pria, Kak Yoni maksudnya. Boleh bantu bacakan Kak Yon buat kita semua? Ayat 32. Amin. Terima kasih Kak Yoni.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu apa yang kita sedang butuhkan, teman-teman ya. Saat saya sedang khawatir tentang sesuatu, mungkin tentang apa yang sedang saya doakan sebagainya, saya terus berkata ke diri saya sendiri, teman-teman ya, Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Filipi 4 ayat 19. Sekarang yang wanita ya, boleh minta tolong Magda. Boleh bacakan? Amin. Terima kasih Magda. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada dua hal ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan berbicara tentang kuantitas, tentang jumlah, banyaknya. Dan kemuliaan berbicara tentang nilai. Beda ya. Salah, tadi aku bilang apa? Kekayaan jumlah. Jumlah dengan nilai itu satu hal yang ya hampir mirip tapi beda. Contoh, misal aku punya uang, jumlahnya 20.000. Ya. Nah, nilai di dalam uang itu ya bagaimana uang 20.000 ini bisa dipakai untuk beli ini, beli itu, beli buku, beli apa? Beli handphone, beli apa? Beli rumah. Tuhan itu memenuhi keperluan kita, gak hanya berbicara tentang banyak atau sedikit, tapi juga tentang bagaimana berkat yang kita punya itu bisa punya nilai yang sesungguhnya. Saya gini, apakah yang Tuhan kasih ke kita itu, lek kita yang dapat, itu bisa kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke ya, M yang ketiga teman-teman ya. Yang pertama tadi apa? Ciptakan. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan itu menyertai. Amin. Oke. Ya, siap, kita boleh flashback ke belakang ya. Apa perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, dan terbukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Allah menyertai umatnya dalam segala musim kehidupan ya. Di pujian banyak dikatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, dan sebagainya. Saat bangsa Israel mengembara selama 40 tahun yang akan dibawa masuk ke tanah Kanaan, Allah hadir melalui tiang awan dan tiang api. Bahkan saat bangsa Israel tidak percaya sama Tuhan, saat bangsa Israel bersungut-sungut, saat bangsa Israel mengeluh sama Tuhan, padahal sudah melihat bagaimana Tuhan besar loh. Sudah melihat bagaimana laut itu terbelah satu. Sudah melihat bagaimana roti mana itu datang, burung puyuh itu datang. Saat bangsa Israel memberontak sama Tuhan, tiang awan dan tiang api gak pernah pergi. Yesaya 41 ayat 10. Minta tolong Kak Frans boleh bacakan buat kita semua ya.
Ya, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang 10. Kalau boleh ketemu, belum ditemukan, dilihat di sini aja Kak. Ya. Yang membawa kemenangan. Ya. Terima kasih Kak Frans. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bahkan dalam penderitaan Tuhan tetap menyertai bangsa Israel ya. Dan siap kita tempat ini. Saat bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan. Setelah 450 tahun, teman-teman ya. Benar ya? 450 tahun bangsa Israel dijajah sama bangsa Mesir. Tuhan melepaskan bangsa Israel. Kayak dipikir, cek lama ya. Masuk sampai ratusan tahun Tuhan. Itu waktu yang paling tepat. Oke. Yang pertama tadi apa? Menciptakan. Yang kedua apa? Yang ketiga menyertai. Tapi teman-teman ya. Tapi Kak, orang-orang di luar Tuhan loh juga diciptakan Tuhan. Ya kan? Orang-orang di luar Tuhan juga buktinya bisa hidup sampai hari ini. Dia dipelihara Tuhan dong. Orang-orang di luar Tuhan juga buktinya hidupnya ya baik-baik aja. Nah, apa yang membedakan bagaimana kebaikan Tuhan buat kita, orang-orang di sini, orang-orang percaya Tuhan, dan kebaikan Tuhan buat orang-orang di luar sana? M yang keempat. Tuhan menyelamatkan. Katakan Tuhan menyelamatkan. Apa teman-teman? Ya, kok makin lama makin dido ya nadanya. Tadi agak di sol, sekarang dido. Ya, Tuhan menyelamatkan teman-teman. Ini tuh puncak kebaikan Tuhan. Sebenarnya arti Tuhan baik itu apa sih? Ataukah kita hanya beranggapan bahwa kebaikan Tuhan itu cukup berhenti di tubuh yang sehat, ukuran tubuh yang sehat, lulus sekolah dengan baik, SMP, SMA, SD, TK, playgroup, ya. Lulus sarjana mungkin, dapat kerja, gajinya cukup, dapat jodoh. Kalau takaran Tuhan baik hanya sebatas itu, what's the difference between us dan orang-orang di luar sana? Apa yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan diukur bukan hanya dengan kehidupan yang baik-baik saja. Bukan hanya dengan kehidupan yang fine-fine aja, mulus, atau mungkin dengan kehidupan yang baik, atau mungkin dengan kehidupan yang punya masalah, terus akhirnya dikasih jalan keluar sama Tuhan. Tapi lebih daripada itu kebaikan Tuhan, teman-teman ya. Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita semua dari kodrat sebagai orang berdosa, orang yang seharusnya tidak layak untuk duduk di sini, untuk berdiri di sini semuanya.
Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kita yang seharusnya mati dalam hukuman, tapi Tuhan pilih saya, Tuhan pilih Intan, Tuhan pilih Kak Bima, Tuhan pilih Mbak Anis, Tuhan pilih Kak Betsy, Tuhan pilih Matthew. Semua yang ada di sini untuk kita berpindah dari kodrat kita yang harusnya kita binasa karena dosa kita, dan kita diselamatkan sama Tuhan. Itu yang namanya kebaikan Tuhan, teman-teman. Dan jangan sampai apapun nanti yang akan terjadi ke depan, jangan sampai kita menukar, ya, itu semua. Yuk baca dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sudah ketemu? Katakan yes. Oke. Boleh baca bareng-bareng ya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Oke. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saya nulis satu quotes dari seorang yang bernama Billy Graham, teman-teman ya. Dia seorang evangelis di Amerika. Dia berkata begini. God proved his love on the cross when Christ hung, digantung, and bled. Waktu Kristus berdarah, and died. Waktu Kristus mati. It was God saying to the world that I love you. Saya ulang lagi ya. God proved his love on the cross when Christ hung and bled and died. It was God saying to the world, to the all of us yang ada di tempat ini, kalau Tuhan itu mencintai kita semua. Amin. Oke. Saya ajak boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan. Oke, yuk boleh bangkit berdiri teman-teman, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu kau Allah kami yang sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami lupa bagaimana Tuhan baik buat kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Saya kasih kita waktu secara pribadi untuk kita boleh ngobrol sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik, Tuhan. Ampuni kami, mungkin kami melupakan bagaimana Tuhan baik. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih.
kami. Kami percaya Tuhan, kami akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ajar kami terus percaya, ajar kami terus nurut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, semuanya naik di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Siap kami punya gaya hidup seorang pemuji dan seorang penyembah yang benar Tuhan. Kami berusaha untuk menghidupi pujian yang sering kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, buat hidup kami, buat orang-orang di sekitar kami, buat apa yang kami boleh miliki Tuhan. Kami mau terus bersyukur dan berkata Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir siang hari ini. Kami yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, yang cari pekerjaan, Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Allah yang tetap menyertai kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga kami Tuhan yang menyertai, bangsa kami Tuhan yang menyertai, orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar kami jadi berkat buat mereka semua. Rencana kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tuhan sanggup mengatur, Tuhan sanggup mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Tuhan pasti melakukan segala yang terbaik buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera sukacita Tuhan melindungi kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah semua yang terbaik dari Tuhan yang menyertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kurangan suatu apapun. Dan kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman.